semuanya, balik lagi ke channel aku, Rara Sertina. Dan kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang home treatment, yaitu IPL. Buat kalian nih yang sering denger-dengar kalau misalnya cewek-cewek mau ngilangin bulu-bulu di tangan, bulu di ketiak, atau bulu di kaki, itu biasanya mereka pakai laser. Nah, laser itu yang dinamain IPL. Awalnya kenapa aku tuh pingin banget coba IPL ini, karena biasanya aku selalu cukur ketek aku, tapi tuh kayak apa sih, teksturnya tuh kasar banget, terus jadi hitam banget, itu bikin bete banget sih. Terus akhirnya aku coba dicabut. Setelah dicabut itu lebih baik sih, lebih bagus hasilnya, nggak terlalu kasar dan nggak gelap juga, cuma itu capek dan takes time banget. Kadang kalau buat cabutin aja itu ngabisin waktu sampai sejam 2 jam gitu, nggak praktis banget sih, apalagi kalau misalnya kita mau keluar. Dan permasalahan ya, bulu aku tuh tumbuhnya tuh cepet parah. Kalau kalian lihat nih, kelihatan gak sih tuh bulu tangan aku sebanyak ini. Cuman kalau bulu tangan aku nggak terlalu masalah sih, cuma sama bulu ketek sama bulu kaki doang. Nanti aku bakal praktekin gimana cara pakainya di kaki, tapi pertama aku praktekin di ketek aku dulu. Nah, karena dicukur nih udah sering luka-luka, terus habis itu hasilnya nggak terlalu bagus, habis itu dicabut juga takes time, makanya aku coba cari-cari treatment lain. Cuman kalau wax aku tuh kurang suka, pertama sakit, aku nggak suka banget. Karena dulu aku pernah nyoba wax di sini dan kayak dari pori-pori ke sini tuh darah tuh keluar gitu loh. Aku tuh trauma banget, dan semenjak itu itu kali terakhir aku wax. Aku nggak pernah wax lagi semenjak itu. Dan juga wax tuh menurut aku nggak praktis banget, karena kalau di rumah kan juga kita harus terus-terusan beli paketannya itu, gulanya. Kalau misalnya pakai sugar wax ya, apaan tuh meledak. Kalau misalnya kita pakai sugar wax, kita harus beli gulanya terus. Kalau kita pakai yang waxnya kayak plastiknya itu kan kita juga harus bikin terus kan. Apalagi kalau misalnya di luar itu lumayan pricey sih treatment waxing itu. So aku pingin banget cari treatment yang sekiranya itu affordable tapi bisa ngilangin bulu permanen. Aku tuh sampai mikir keras banget, apa ya masalahnya kalau aku mau IPL di klinik kecantikan itu. Kayak misalnya di Zap, dari yang aku dengar dari teman-teman aku itu katanya bagus, cuman emang pricey. Jadi buat kalian yang saving money kayaknya mesti pertimbangin beberapa kali kalau misalnya mau treatment di klinik kecantikan gitu. Sekali treatment itu mereka tuh bisa ngabisin kayak 500 sampai 1,5 juta, itu pun juga nggak di IPL full body gitu, cuman beberapa part aja. Jadi kayak oke, ini agak pricey sih. Jadi akhirnya aku menemukan alat yang ada di Shopee, yaitu adalah IPL atau Intense Pulse Light Hair Removal. Dan ini bisa permanen, klaimnya mereka kayak gitu. Jadi setelah aku cari-cari di Shopee, banyak banget pilihannya, dari yang harganya 300.000 sampai 1,5. Jadi aku pun coba yang harganya paling ekonomis. Ini dia. Aku kurang tahu gimana caranya baca mereknya ini, tapi ini dari Cina, namanya CKeyin, pokoknya CKEYIN, itu dia spellnya. Jadi ini alatnya dari China. Lucunya pas waktu aku coba temuin, sorry ini kena minyak kayu putih tadi. Ini jadi pas waktu aku temuin di Shopee itu tuh dia harus dikirim dari China, tapi karena ternyata mereka udah punya official store-nya di sini, aku nggak perlu lagi kan impor dari China karena nunggunya lama. Dan surprisingly, harga yang kita impor dari China sama harga yang kita beli dari distributor di sini lebih murah. Harga distributor di sini sangat ekonomis. So aku bakal coba review alat ini ke kalian. Tapi buat kalian yang masih awam banget, IPL itu apa? Jadi IPL itu Intense Pulse Light Hair Removal. Itu dia menghilangkan bulu dengan intensitas cahaya yang tinggi. Dan treatment ini bisa menekan pertumbuhan bulu atau bahkan bisa membuat bulu itu berhenti tumbuh permanen. Nah, ini kita langsung buka aja ya boxnya. Tada! Nah, kalau kita beli ini tuh kita udah langsung dapat pertama alatnya. Ini alat IPL ya. Terus ini colokannya, chargernya. Ini kita dapat cukurannya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau IPL, kalian wajib harus kudu dicukur dulu. Jangan ada bulunya, soalnya takutnya bulunya kebakar gitu. Jadi iritasi. Dan kita dapat, tada, kacamata hitam. Jadi di beberapa brand IPL home treatment ini, aku lihat mereka tuh kacamata hitamnya tuh yang bener-bener kayak kacamata mau berenang, karena itu buat hindarin cahayanya masuk. Tapi ini kayaknya enggak deh. Aku awalnya agak takut juga karena takut nggak safe, cuman ya kayaknya udah oke lah. Dia tuh bener-bener lebih darker dari sunglasses biasanya. Dan
ada di sisi-sisinya ini lebih nutup ke dalam, jadi aku rasa oke lah. Kalau gitu kita langsung coba colok aja yuk. Hai, balik lagi. Jadi udah aku colok, aku agak pinggirin dikit karena colokannya terbatas ya. Nah ini kalian bisa lihat ada tanda off-nya, ini mati. Nah sebelumnya kalian jangan lupa ya buat cukur dulu ya. Aku nggak pakai cukuran yang ini, aku tadi pakai cukuran Gilletteku yang biasa. Ini aku udah cukuran yang udah juga, tapi susah, cuman paha aku nggak sih, soalnya paha aku bulunya nggak terlalu heboh, jadi oke lah, nggak apa-apa. Aku juga nggak pakai ini ke semua tempat. Yang aku baca sih, treatment ini bisa dipakai buat kumis juga bisa. Kalau misalnya cewek tuh biasanya di sini-sininya tuh ada bulu-bulu halus gitu, itu juga bisa di IPL. Kalau kalian ke salon kecantikan juga ada pilihan buat treatment IPL di muka. Tapi aku kayaknya belum kepikiran buat pakai di muka deh. Aku takut iritasi segala macam dan aku nggak mau risking my face gitu kan ke alat ini. Jadi mending di badan aja dulu. Nah di sini tuh bisa lihat off, dan ini panasnya tuh juga bisa diatur. Jadi kita langsung coba nyalain aja ya. Tapi jangan lupa pakai sunglassesnya dulu. Aku coba langsung nyalain aja ya. Dan kalian langsung dengar ini ada suara fan-nya. Terus ini tuh angka yang menunjukkan umur dari alat ini. Jadi alat ini tuh ada umurnya. Ini tuh pertama beli pasti tulisannya tuh kayak 999, cuman jujur kemarin gue beli itu tuh nggak 9999. Berarti itu ada 100.000 kali jepretan, maksudnya 100.000 kali sinarnya itu dijepret, jebret gitu. Nah ini tuh cuman 990.891 kali. Aku juga nggak tahu kenapa baru pertama kali aku nyalain dia nggak 999. Harusnya protes sih sama dagangnya, cuman karena aku orangnya kayak nggak terlalu protesan gitu, jadi oke lah. Nah ini kalau kalian lihat di sini tuh ada angkanya. Nah angkanya itu tuh diatur kepanasannya gitu, kepanasannya. Jadi semakin gede angkanya itu semakin intens. Cuman tergantung aja sama kalian nyesuaiin kulit kalian. Kalau kulit kalian sensitif jangan pakai yang terlalu panas, pakai satu aja. Kalau di bagian yang kayak muka gitu pakai yang satu aja. Tapi kalian bisa tambah lagi kayak gini. Kelihatan nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi aku salah tunjuk ya, aku nunjuknya ini, sorry agak gelap jadi nggak kelihatan kalau ini tuh fan. Tapi ini angkanya. Kalau kalian mau kecilin lagi, kalian tinggal mundurin aja dan sebaliknya, the other way around, kayak gini. Oke, sekarang kita mau coba langsung praktekin aja di sini ya. Praktekin aja di sini, oke. Ada satu hal lagi yang mau aku kasih tahu. Jadi kalau untuk jepretnya itu, coba lihat deh. Nah, kayak gitu kan. Cuman kalau kalian tuh pingin yang kayak nggak usah capek-capek neken-neken, kan ini kan setiap kali harus nekan. Daripada capek kayak gitu, kalian bisa bikin tekenannya itu constantly jepret, buset, perpaduan. Maksudnya constantly keluar cahayanya. Tapi kalian nggak perlu tekan-tekan capek-capek. Itu kalian bisa tekan. Oh my god, I'm so sorry, aku matiin. Untuk kalian yang pingin constantly dia jepret gitu, biar nggak usah tekan-tekan ini, kalian bisa tekan ini. Nanti dia bakal kedip-kedip terus kan. Nah kedip-kedip ini kalian nggak perlu capek-capek tekan-tekan lagi. Jadi lihat deh. Jadi kalian nggak perlu capek-capek buat jepret, dia langsung kayak gitu sendiri, kayak gitu misalnya. Ouch, agak panas ya, say. Ini tuh bisa dinaikin juga, jadi lebih tinggi, misalnya kayak gini 5 kan. Nah itu dia lebih panas rasanya daripada yang sebelumnya gitu. Kalau aku kayaknya bakal pakai 1, 2, 3 aja di antara itu, soalnya agak panas ya di sini tuh, agak lumayan panas. Oh iya, buat kalian yang ngerasa kulitnya bener-bener sensitif banget, aku suggest kalian pakai ini aku matiin dulu ya, agak berisik. Aku suggest kalian buat pakai gel. Biasanya ada gelnya tuh dijual juga di sana, atau kalian bisa pakai aloe gel. Cuman aku agak kurang suka, pinginnya langsung berasa gitu panasnya. So aku langsung aja jebret gitu. Nah ini dia udah aku praktekin di betis aku. Seperti yang kalian lihat ini gampang banget. Cuman memang terkadang setiap kita tekan tombolnya itu suka nggak keluar cahayanya.
Nah, ini dia tampilan layarnya secara dekat. Tadi aku udah pakai kepanasan yang 5. Nah, sekarang aku set supaya dia otomatis nge-flash tanpa harus kita tekan satu-satu. Jadinya kayak gini, cuman kalian tempel-tempel aja, nanti dia flash sendiri. Nah, sekarang peralatannya udah aku copot. Kita bakal bahas berapa lama sih penggunaan ini supaya bisa mendapatkan hasil yang kita mau. Jadi pas kita beli alat IPL ini, kita udah langsung dapet buku panduannya kayak gini. Yuhu, kelihatan kan? Jadi setelah penggunaan sampai 1 bulan itu dan digunain 2-3 kali per week, per minggu, itu nanti more than 75% of the hair starts to fall off naturally. Jadi nanti 75% dari bulu-bulu ini bakalan rontok, dan dia tuh bener-bener rontoknya itu secara natural gitu, tanpa kita kayak perlu harus gosok atau tanpa kita perlu harus shave lagi. Kemudian di minggu ke-5 sampai ke-6, 5 to 6 weeks, itu pakainya intensitas pemakaiannya itu dikurangi. Jadi dari yang tadinya 2-3 kali seminggu, ini cuman 2 kali seminggu aja. Nanti new hair falls off and inhibits growth. Jadi di sini pertumbuhan bulunya itu udah terhambat, udah nggak secepat sebelumnya. Kemudian 6 to 7 weeks, once a week. Jadi setelah 6-7 minggu pakainya cuma sekali seminggu aja ya. Nah, hair becomes thinner and less, no longer rebound. Jadi bulu-bulu yang masih tumbuh itu nanti bakal tipis-tipis gitu tumbuhnya. Kalau ini kan masih thick banget karena aku emang nggak pernah shave di sini, bulunya thick banget as you guys can see. Dan yang terakhir 7 to 8 weeks or more, itu use 1 or 2 times a week. Ini tuh udah mulai jarang karena diharapin hairnya itu udah nggak tumbuh lagi. Cuman kalau masih grows out, kalian masih bisa pakai alat ini sampai dia bener-bener nggak tumbuh lagi, tapi nggak seintens kayak yang pertama gitu. So itu dia cara pemakaiannya. Jadi however, alat ini tuh juga ada precautions-nya buat orang-orang yang punya alergi kulit atau punya masalah kulit seperti dermatitis dan lain. Terus juga buat pregnant woman dan orang-orang yang habis terekspos to the sun, itu disuggest buat nggak pakai ini dulu karena nanti bisa iritasi. Ini juga bisa irritates our eyes, so be careful with it. Personally, aku belum ngerasain perbedaannya karena ini emang harus dilakuin dalam waktu yang cukup panjang. Jadi memang harus sabar, nggak ada yang instan. And also this is a home treatment, jadi kitanya harus rajin-rajin. Ini kalau kalian mau lihat detail alatnya tuh. Jadi sampai sini aja konten aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi pingin banget ngilangin bulu dan kehalang juga kalau harus treatment di salon dan harus IPL di salon karena keterbatasan waktu, dan juga buat menghemat biaya. Ini bisa jadi alternatif buat pilihan kalian. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Don't forget to always love yourself. Bye-bye.